Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan pembelajaran 2. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya, termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan, namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Nah, pada halaman 60 di sini ada beberapa pertanyaan. Lihatlah peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak para penari. Nah, misalnya di sini saya memakai tari Manipuran yang berasal dari Jawa Tengah. Gambar tarinya seperti ini ya. Lalu saya isi pada halaman 60 tadi. Bagaimana formasi para penari saat melakukan gerak tari? Formasinya awalnya dinamakan jogai, yang berarti gerak melingkar melambangkan gerak planet yang mengelilingi matahari. Bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Arah hadap penari adalah ke depan, ke samping, kanan, dan ke samping kiri. Lalu, bagaimana bentuk garis imajiner yang dilalui penari selama melakukan gerak tari? Garis imajiner yang dilalui penari adalah garis lengkung dan garis lurus. Setelah itu, pada yang bawah itu ada jelaskan hasil pengamatan dalam bentuk gambar sederhana. Nah, seperti ini. Gerak tari Manipuran. Melengkung dan juga lurus. Melengkung itu artinya penari dari sini, lalu berjalan melingkar, lalu kembali lagi ke sini. Ini garis lurus ya, entah lurus ke depan, ke samping kanan, ataupun ke samping kiri. Kalian bisa menggambarkan pada kotak halaman 60 ya. Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tari. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus dan garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 6, dan segi 5. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada pola lantai, teman-teman. Ini arah panah ini berarti orang tersebut menuju arah panah gitu ya teman-teman. Jadi dari atas ke bawah ini penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang B ini penari bergerak melalui garis diagonal atau ke pojok sini ya. Sedangkan yang C ini penari bergerak melalui garis horizontal atau mendatar.
Yang D, penari bergerak melalui garis diagonal. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan atau vertikal. Penari bergerak melalui garis lingkaran. Setelah itu, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Nah, di sini ada formasi ya. Kalau tadi kan cenderung satu pemain saja. Kalau di sini banyak ya, banyak pemain atau bisa kita sebut formasi atau kelompok. Di sini ada 5 orang yang berjajar seperti ini. Ini formasi diagonal, formasi segi 5, formasi 8. Lurus ke depan, maaf. Formasi lurus ke depan, lalu formasi zigzag, formasi lingkaran, dan formasi diagonal. Kurang lebih seperti itu. Keterangan. Nah, simbol ini penari dan arah hadap bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari. Lalu, nah, di sini ada tari lenggong dan tari saman. Ada yang tahu tari saman dari mana? Ya, dari Aceh. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari pada halaman 61 sampai 63, kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tulis kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Nah, pola lantai adalah garis khayal yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Gambarlah pola lantai yang terlihat pada gambar 2 tarian pada teks tersebut. Tadi ada tari lenggong. Nah, tari lenggong itu seperti lenggong ya teman-teman. Lengong. Maaf, lengong. Ini kalian bisa menghapus N, huruf N ini bisa kalian hapus. Maaf, saya salah ketik. Tari lengong. Tari lenggong itu memiliki pola lingkaran, sedangkan tari saman, nah seperti ini, memiliki pola horizontal. Itu tadi ada pada halaman 63 ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut pada halaman 64, ayo berlatih. Lihatlah sebuah video tari kreasi daerah. Perhatikan gerak dan pola lantai penari dalam menyajikan tarian. Tirukan 5 gerakan dari tari tersebut. Berlatihlah melakukan gerakan tari tersebut hingga dapat meragakan dengan benar. Buatlah pola lantai sesuai dengan gerakan yang dipelajari. Nah, tari daerah antara satu daerah dari daerah lain itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tari Bali itu berkarakter lincah dan rangkaian gerak patah-patah. Sedangkan tari Solo dan Yogyakarta cenderung berkarakter lembut dan rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang. Nah, sekarang ada siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan.
Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air menuju tempat yang lebih rendah, seperti danau, sungai, dan lautan. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kembali menguap. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan kekurangannya penguapan air sebagai bentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan berhemat menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, pada halaman 65, ayo berdiskusi. Peristiwa apa saja yang terjadi pada teks tadi? Peristiwa siklus air, penguapan air, hujan, aliran air, dan terjadinya air tanah. Bagaimana siklus air menghasilkan air yang bersih? Pada proses siklus air terdapat tahap penguapan air dari permukaan bumi. Bisa berasal dari laut, sungai, danau, atau dari genangan-genangan air lainnya. Pada saat penguapan air, kotoran pada air akan tertinggal. Uap air yang naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Saat awan menjadi mendung lalu turun menjadi hujan, air yang turun merupakan air bersih. Apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah merupakan air yang terserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Nah, air tanah itu cenderung lebih bersih dan jernih daripada air di permukaan. Kenapa? Karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Mengapa air permukaan biasanya lebih kotor? Karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Akibatnya, air permukaan dan air tanah akan menyusut. Apabila kekurangan air, maka akan menyebabkan bencana kekeringan, kesulitan mendapatkan air bersih. Berdasarkan bacaan siklus air dan bencana kekeringan, buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin. Pada pembelajaran 5 nanti kamu akan mempresentasikan poster yang kamu buat. Nah, kalian bisa membuat poster sekreatif mungkin. Saya di sini akan memberi contoh misalnya seperti ini ya. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Lalu kalian tambahkan di sini pohon yang kekeringan. Nah, seperti ini. Itu saja sudah bisa kok teman-teman, sudah bagus ya. Lalu hari ini saya belajar tentang siklus air dan pola lantai gerak tari. Maaf, ini pola lantai ya, kurang huruf I, lantai.
pola lantai gerak tari. Ini pada halaman 66 yang ayo renungkan. Setelah itu, pada kegiatan bersama orang tua. Bersama orang tuamu, buatlah gambar bagan sederhana tentang siklus air. Nah, ini bisa kalian gambar seperti ini ya pada kotak tersebut. Di sini ada sungai, laut, air tanah, transpirasi atau penguapan. Lalu ada presipitasi, kondensasi. Kondensasi itu pendinginan, sinar matahari, awan. Pendinginan atau pencairan ya, bisa saja. Nah, seperti ini. Selamat menggambar ya. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar. Nantinya saya akan memperbaiki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.